Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Di antara orang-orang yang sudah berada di aula adalah Sage Tulang. Dia sedang duduk bersila di pilar batu giok di sudut aula, dengan dingin menatapnya dengan kejutan yang tidak disembunyikan. Di pilar giok lain adalah seorang wanita menatap Han Li dengan terkejut. Dia adalah roh peri ungu dari Sekte Suara Indah. Seorang pria elegan mengenakan jaket biru dengan penampilan tenang berdiri di sampingnya. Ketika pria itu melihat bahwa ekspresi roh peri roh ungu sedikit aneh, dia tidak bisa menahan diri untuk mengukur Han Li. Melihat Han Li tampak muda, matanya dengan dingin berkilau, dan dia mengajukan beberapa pertanyaan kepada peri roh ungu. Akibatnya, peri roh ungu dengan anggun tersenyum dan berbisik kepada pria itu menjelaskan identitas Han Li. Han Li mengerutkan kening dan mengalihkan pandangannya dari mereka. Tatapannya terfokus pada area lain di mana seseorang menatap Han Li dengan niat buruk. Han Li bingung menemukan seorang lelaki tua dengan wajah marah, melihat ke arahnya. Han Li terkejut sesaat sebelum mengenalinya dan merasa kesal. Orang itu adalah Penatua Miao dari 6 istana bersatu. Karena masalah bayi ikan mas, Penatua Gu ingin membunuhnya. Namun, Han Li memanfaatkan kerusakan besar pada origin Qi dan pembatasan mantra formasinya yang menakjubkan untuk melenyapkannya. Bertahun-tahun telah berlalu sejak ini terjadi, tetapi Penatua Miao masih mengenalinya. Tampaknya dia merasa sedih terlalu dalam tentang kematian Penatua Gu. Han Li dalam hati bergumam, dia tidak terlalu mempedulikannya lagi. Setelah mengamati sisa aula, tidak ada pembudidaya lain yang dia kenal. Jadi setelah sedikit ragu, dia dengan santai menemukan pilar batu giok kosong di atasnya dan terbang ke puncaknya. Dia duduk bersila sebelum melihat beberapa pembudidaya lain yang tidak dia kenali. Karena indera spiritual Han Li dibatasi, dia tidak bisa melihat kultivasi orang lain. Dia hanya tahu bahwa mayoritas pembudidaya di sini berada di formasi inti atau lebih tinggi dan pembudidaya yayasan pendirian sedikit. Bahkan mungkin ada 1 atau 2 Naschen Soul eksentrik di antara mereka. Dengan itu, Han Li dengan hati-hati memeriksa yang lain saat dia duduk di pilar. Beberapa waktu kemudian, dia telah mengidentifikasi 2 yang paling mungkin adalah pembudidaya Naschen Soul. Salah satunya adalah seorang sarjana Konfusianisme tua berjubah kuning berwajah kurus. Dia dengan santai memegang punggungnya dengan satu tangan sambil melihat melalui slip batu giok lusuh dengan yang lain. Dia sesekali menggoyangkan kepalanya dengan serius. Yang lainnya adalah seorang wanita parubaya yang cantik mengenakan pakaian putih bersih. Dia dikelilingi dengan aura yang menusuk tulang, mencegah orang asing mendekatinya. Saat ini, kecantikan sedingin es itu tanpa ekspresi sedang membersihkan pedang panjang hitam legamnya. Dia tampak sangat bangga. Sejak Han Li memasuki aula, dia tidak pernah melihatnya melihat ke arah lain. Meskipun pembudidaya lain juga tampak tenang, tingkah laku mereka yang mudah tampak agak dipaksakan jika dibandingkan dengan lainnya. Selain itu, sebagian besar pembudidaya di aula menatap keduanya dengan sedikit rasa hormat yang tidak seperti ketika mereka melihat pembudidaya lain. Perbedaan kecil inilah yang membuat Han Li yakin bahwa keduanya adalah ranah Naschen Soul. Awalnya, Han Li mengerti bahwa selain keduanya, pasti ada individu luar biasa lainnya yang tidak bisa diremehkan. Contoh paling jelas adalah Bon Sage. Meskipun budidaya iblis tua hanya pada akhir formasi inti, dia jauh lebih unggul dari pembudidaya formasi inti terlambat lainnya dalam pertarungan. Siapa yang mungkin tahu harimau tersembunyi apalagi yang menunggu di antara kelompok itu? Han Li dalam hati bergumam sejenak, tampaknya lupa bahwa dia sendiri dapat mengalahkan pembudidaya kelas yang sama tanpa banyak usaha. Bagaimanapun, Han Li menjadi semakin berhati-hati setelah kadang-kadang merenungkan kekuatan sebenarnya dari mereka yang berkumpul di sini.
Ini mungkin tidak akan berakhir menjadi pertemuan biasa para pembudidaya. Bagaimanapun, misteri yang ditampilkan dalam fragmen peta kain bersulam dan aula surgawi yang mengambang bahkan telah menarik beberapa pembudidaya Nas Chancellor. Ini menjamin bahwa sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Sayangnya, dia sama sekali tidak mengetahui detailnya. Jika tidak, dia akan merencanakan untuk kedepannya, sehingga mengurangi bahaya dan membatasi kerugian yang mungkin dia derita karena kejutan mendadak. Dengan situasi seperti itu, Han Li hanya bisa bertindak sesuai dengan kondisi. Saat Han Li tenggelam dalam pikirannya, dia tiba-tiba mendengar transmisi suara dari Bon Sage, "Anak muda, aku tidak menyangka kamu juga memiliki fragmen peta Heaven Void. Bagaimana kalau kita bekerja sama dalam perburuan harta karun ini?" Berburu harta karun. Setelah mendengar dua kata itu, hati Han Li bersinar dengan sukacita, mengetahui bahwa itu benar baginya untuk datang. Dengan ekspresi yang tidak berubah, dia dengan tenang menjawab, "Bagaimana senior berniat bekerja sama denganku? Tolong beri aku penjelasan." Ekspresi Bon Sage menjadi cerah setelah mendengar bahwa Han Li tidak menolak. Saat dia sedang memikirkan apa yang harus dikatakan, dua orang berjalan dengan angkuh ke aula. Ketika Han Li dan Bon Sage melihat keduanya, ekspresi mereka sangat berubah. Sementara ekspresi Han Li hanya sedikit memucat, wajah Master of Bone benar-benar terdistorsi dengan matanya mengungkapkan kegilaan haus darah. Untungnya, pikirannya cepat dan ekspresi ini hanya berlangsung sesaat sebelum ekspresi tenangnya muncul kembali. Dua orang yang masuk tidak memperhatikan Bon Sage. Namun, dalam hati Han Li menggerutu saat melihat keduanya, karena salah satunya adalah penguasa muda Pulau Zenith Yin, Wu Chou. Meskipun Han Li tidak terbiasa dengan pembudidaya parubaya berwajah pucat dan bermata ramping di sisinya, dia memiliki tebakan samar tentang siapa dia dan merasa menyesal telah datang ke sini. Pada saat itu, pria parubaya itu membawa Wu Chou ke aula dan dengan dingin menyapu pandangannya ke segala arah. Segera, tatapannya jatuh pada seorang kultivator dengan wajah pucat, dan dia dengan dingin tertawa. Kultivator berwajah pucat memucat, dan tubuhnya sedikit gemetar. Tapi setelah beberapa pemikiran cepat, dia langsung berdiri tegak. "Bagus, sangat bagus." Setelah menyelesaikan tawanya yang dingin, matanya dengan dingin berkilau dan jatuh pada Han Li. Ketika tatapannya jatuh pada Han Li, dia merasa seolah-olah seekor ular beludak sedang menatapnya dan merasakan rambutnya berdiri. Meskipun penampilannya tenang, hatinya sangat kacau. Han Li langsung merasa takjub. Pria parubaya itu secara tak terduga terlihat terkejut saat melihatnya. Meskipun ekspresinya kembali menjadi tenang, Han Li dapat melihatnya dengan jelas. Ini menyebabkan Han Li bingung dengan keraguan di benaknya. Bon Sage juga melihat ini dan tercengang. Tetapi setelah itu, matanya bergeser beberapa kali, dan dia menundukkan kepalanya dalam perenungan. Pada saat itu, pria parubaya itu menatap kosong ke arah sarjana Konfusianisme tua dan wanita cantik itu sejenak sebelum menahan tatapan dinginnya. Dia dengan ramah menangkupkan tangannya kepada keduanya dan berkata, "Saya tidak menyangka akan melihat saudara King dari Pulau Bangau Selatan dan Nyonya Wen dari Gunung Tembok Putih. Aku benar-benar minta maaf karena tidak mengenalimu. Tidak ada rasa tidak hormat. Klan saya sebanding dengan Pulau Zenith Yin Anda sendiri. Kami hanya kebetulan bertemu. Bagaimanapun, ini adalah kesempatan yang hanya terjadi setiap 300 tahun sekali. Saya juga mendengar bahwa Menhuzi memperoleh fragmen peta Heaven Void sebagai persembahan. Dia harus segera datang. Ketika saatnya tiba, kita para bajingan tua akan berkumpul bersama sekali lagi." Orang tua itu menyingkirkan slip batu giok dan berbicara dengan senyum yang tidak tulus. Menhuzi juga datang. Ekspresi pria parubaya itu berubah seolah-olah sangat takut dengan nama itu. "Betul sekali. Saya mendengar bahwa hidupnya akan segera berakhir.
Dia datang ke Heaven Void Hall untuk menemukan buah pemanjang hidup untuk memperbaiki beberapa pil pemanjang hidup dengan harapan dia dapat hidup beberapa tahun lagi. Orang tua itu berbicara dengan bangga dengan suara yang mengandung sedikit ejekan dingin. Wanita cantik yang sedingin es itu terus melihat ke harta pedangnya, sama sekali mengabaikan percakapan mereka. Ketika Hanli mendengar percakapan mereka, dia hanya bisa menghirup udara dingin. Dia telah memperoleh sedikit informasi dari beberapa kata itu. Pria parubaya di sebelah Wu Chou adalah Grandmaster Zenith Yin, dan kata-kata mereka mengungkapkan bahwa ada kultivator Nas Chen Sol lain yang akan datang. Ada juga obat roh pemanjang hidup di Heaven Void Hall. Tak terbayangkan. Tidak heran para ahli Nas Chen Sol dengan tidak sabar bergegas ke sini. Saat Hanli merenungkan informasi yang baru saja dia terima, dia juga bertanya-tanya apakah dia ingin ikut pemburuan ini atau tidak. Meskipun dia tidak tahu apa yang akan terjadi, istana aneh di langit ini tampak mirip dengan pengadilan Yue dengan darah dan api dan telah sepenuhnya dibangun oleh para pembudidaya kuno. Meskipun berisi banyak harta, bahayanya juga cukup banyak. Ekspresi Grandmaster Zenith Yin yang tidak dapat dijelaskan telah membuatnya sedikit takut. Mungkinkah dia merencanakan sesuatu? Terlepas dari hal lain yang terjadi, akan lebih bijaksana bagi Hanli untuk segera mundur. Namun, dia telah mengumpulkan dari kata-kata eksentrik tua itu bahwa tempat ini hanya dibuka setiap 300 tahun sekali. Jika dia kembali sekarang, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan lagi. Ini adalah alasan yang cukup untuk keraguan lebih lanjut. Sementara Hanli tenggelam dalam pikirannya, dia tiba-tiba mendengar suara Bon Sage. Anak muda, apakah kamu memiliki sesuatu yang mungkin diinginkan Zenith Yin? Aku tidak bisa memikirkan alasan lain mengapa dia akan melihatmu seperti itu. Jika tebakanku benar, dia ingin membunuhmu. Meskipun Bon Sage berbicara dengan santai, kata-katanya jelas mengandung sedikit ejekan. Hanli dalam hati mendengus dan menjawab, jika Tuan Pulau Zenith Yin mengetahui bahwa dirimu yang terhormat ada di sini, dia mungkin akan sangat tertarik. Dia hampir pasti ingin mengobrol dengan baik dengan gurunya yang telah lama hilang. Kamu berani mengancamku? Bon Sage bertanya dengan sinis. Aku tidak akan berani. Mengingat status dan kemampuan senior, bagaimana saya bisa berani melakukannya? Namun, mungkin demi kepentingan terbaik senior untuk tidak menikmati kemalangan orang lain. Kalau tidak, saya mungkin secara tidak sengaja terpeleset ketika hidup saya dalam bahaya dan secara tidak sengaja melibatkan senior. Hanli menjawab tanpa ekspresi. Bon Sage tetap diam untuk beberapa waktu. Hanli percaya dia telah menjadi marah karena malu dan tidak ingin berbicara dengan Hanli lebih jauh. Tapi itu hanya menjadi penyebab keterkejutan yang lebih besar ketika dia tiba-tiba mendengar serangkaian kata-kata dingin yang membuatnya terkejut. Apakah kamu ingin membentuk jiwa yang baru lahir? Senior, apa yang kamu maksud? Hanli bertanya, dengan paksa menahan kegembiraan di dalam hatinya. Hehe, apa maksudku? Kata-kata saya cukup sederhana. Saya tahu item yang akan menggandakan peluang Anda untuk membentuk Nas Chen Sol. Itu terletak di Heaven Void Hall. Tidak ada item lain yang dapat melakukan ini. Jika Anda bergandengan tangan dengan saya dan mengambil kesempatan untuk melenyapkan murid pengkhianat saya Zenith Yin, saya akan memberi tahu Anda metode untuk mendapatkannya. Bagaimana dengan itu? Karena saya mengolah dao hantu iblis, saya tidak bisa menggunakan item ini. Kalau tidak, saya bahkan tidak akan menyebutkannya kepada Anda. Dan bahkan jika Anda tidak setuju untuk bekerja sama dengan saya, tampaknya Zenith Yin akan mengambil inisiatif untuk menemukan Anda. Ketika saatnya tiba, hehe.
Bonsage memanfaatkan itu sambil mengungkapkan kebenciannya yang tidak disembunyikan terhadap Grandmaster Zenith Yin. Han Li tidak segera memutuskan. Dia malah duduk diam dan mengerutkan kening, tenggelam dalam pikirannya. Inkarnasi muda Bonsage juga tampak cukup tenang dan tidak tergesa-gesa. Dia percaya seorang pembudidaya formasi inti tidak mampu menolak tawaran sebesar itu. Dia hanya perlu dengan tenang menunggu persetujuan Han Li. Pada saat itu, Grandmaster Zenith Yin dan Wu Chou terbang ke pilar tua cendekiawan Konfusianisme dan mengobrol sebentar-sebentar, sesekali mengatakan sesuatu kepada wanita cantik bermarga Wen. Namun, wanita cantik itu menutup matanya setelah dia selesai memoles pedangnya. Sepertinya dia tidak memperhatikan mereka. Grandmaster Zenith Yin tidak tampak marah atau malu dengan perlakuan dingin ini dan terus berbicara sambil tersenyum. Sudah jelas dia tipe yang cerdas. Han Li sedikit membawa orang-orang ini ke dalam pandangannya dan semakin takut pada Grandmaster Zenith Yin. Tidak hanya kultivasi orang ini dalam, tetapi kecerdasannya jauh melebihi kultivator biasa. Apalagi yang bisa memaksa Bonsage untuk menginjak dao hantu iblis dan meninggalkan jalannya menuju reinkarnasi. Bonsage jelas benci tidak bisa menggiling tulang muridnya yang berkhianat dan menyebarkan abu mereka. Namun, terlepas dari kebencian antara Bonsage iblis tua dan Zenith Yin, tatapan Zenith Yin terhadap Han Li jauh dari ramah. Meskipun tidak dapat dikatakan bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari seorang pembudidaya Nas Chen So, dalam konfrontasi sejati kemungkinan itu sangat kecil. Lagi pula, ada perbedaan yang terlalu besar antara formasi inti awal dan tahap Nas Chen So. Bahkan jika harta sihirnya dan kumbang pemakan emas bahkan lebih kuat, dia masih akan dibantai tanpa banyak usaha dari mereka. Setelah beberapa pertimbangan, Han Li akhirnya menanggapi Bonsage, beri aku penjelasan tentang item yang kamu sebutkan. Apakah itu ada hubungannya dengan apa yang Anda katakan tentang menjadi kultivator jiwa baru lahir? Tentu saja, selama Anda bersedia bekerja sama dengan saya pasti akan membocorkan beberapa hal kepada Anda. Bonsage sedikit senang menjawab. Han Li tidak segera menanggapi dan dengan belak-belakan menutup matanya, berpura-pura memperbaiki ki. Item itu bernama Ginseng Roh 9. Ini adalah item ki spiritual surga bumi yang diubah. Meskipun tubuh utamanya adalah ramuan spiritual, sifat spiritualnya yang murni menyebabkannya berubah menjadi binatang atau serangga, memungkinkannya bergerak sendiri. Ia cukup pandai bersembunyi. Bertahun-tahun yang lalu, saya melihat item ini di Heaven Void Hall. Pada saat itu, kultivasi saya terlalu rendah, dan saya tidak memiliki alat sihir yang sesuai. Karena itu, saya terpaksa melepaskannya. Kali kedua saya datang ke sini, saya berada di tahap Nas Chen Soul dan tidak perlu lagi membuang usaha untuk mendapatkannya. Tapi itu seharusnya terbukti cukup berguna bagi Anda. Bonsage berbicara seolah-olah dia tidak mau melepaskannya. Ginseng 9 roh. Han Li menarik napas dingin. Han Li sudah lama mengetahui ramuan abadi yang legendaris ini. Meskipun Han Li sering melihat ramuan ini disebutkan dalam catatan ramuan obat kuno, dia percaya item ini telah muncul di dunia fana selama zaman kuno. Mungkinkah item ini benar-benar ada? Namun demikian, menemukan satu atau dua batang ramuan abadi seperti itu bukanlah hal yang mustahil. Namun, ini adalah pertama kalinya dia mendengar ginseng 9 roh berguna dalam memadatkan Nas Chen So, kegunaan spesifiknya dan hampir tidak menyebutkannya. Mungkinkah iblis tua ini membohongiku agar aku mau bekerja sama dengannya? Han Li curiga. Mungkin setelah menebak keraguan Han Li, Bonsage melanjutkan, tenanglah. Saat kita menerobos penghalang, pertama-tama aku akan membantumu mendapatkan item ini di pas kedua. Kemudian setelah kita melenyapkan murid pengkhianat saya akan memberi Anda resep rahasia. Selama Anda membuat pil obat sesuai dengan instruksinya,
itu akan sangat meningkatkan peluang Anda untuk memadatkan jiwa yang baru lahir. Namun, saya juga datang ke Heaven Void Hall untuk mencari bahan kultivasi yang berguna. Ketika saatnya tiba, Anda harus membantu sehingga saya bisa berhasil. Bonsage mengambil inisiatif untuk menghilangkan keraguan Han Li dan mengajukan syarat yang menjawab sebagian besar kecurigaan Han Li. Baik, jika Anda benar-benar yakin dapat membunuh Zenith Yin, saya mungkin akan memberikan bantuan saya. Han Li akhirnya setuju untuk membentuk aliansi sementara dengan Bonsage. Sebenarnya, aliansi ini cukup lemah, dan cukup sulit untuk mengatakan berapa lama itu akan bertahan. Mungkin bahkan akan patah segera setelah Grandmaster Zenith Yin terbunuh. Han Li dalam hati menghela nafas panjang. Dari nada iblis tua, ini sebenarnya bukan pertama kalinya dia ke sini. Memiliki sekutu yang berpengalaman jauh lebih baik daripada meraba-raba sendiri. Paling tidak, dia bisa belajar sedikit tentang dasar-dasar Heaven Void Hall dan tidak diragukan lagi mempercayai keinginan Bonsage untuk membunuh Grandmaster Zenith Yin. Dengan itu, Han Li dan Bonsage mencapai kesepakatan, dan Han Li mulai membuat beberapa pertanyaan tidak langsung tentang Heaven Void Hall. Setelah mengobrol lama dengan Bonsage, ekspresi Han Li menjadi tidak sedap dipandang. Tampaknya peluang dan bahaya berjalan beriringan. Perjalanan ke Heaven Void Hall khususnya akan terbukti sangat berbahaya. Dia hanya bisa menghela nafas. Segera setelah itu, pikirannya melayang dan dia mulai memperbaiki ki dalam meditasi. Di dalam aula, Han Li tidak perlu khawatir tentang serangan mendadak. Dari tes sebelumnya, terlepas dari beberapa teknik mengambang dan teknik sihir kecil lainnya, teknik lain tidak dapat digunakan. Kekuatan sihir apapun yang digunakan melewati titik tertentu akan larut. Bahkan harta sihir yang terkandung dalam tubuh seseorang akan menjadi seperti benda mati yang tidak memiliki sihir. Pembatasan ini luar biasa. Pada minggu berikutnya, para pembudidaya di aula tumbuh semakin banyak, akhirnya mengumpulkan lebih dari 100 orang. Pilar batu giok telah lama diisi oleh pembudidaya lainnya. Mereka yang datang kemudian hanya dapat menemukan tempat untuk duduk di lantai dan beristirahat di sana untuk sementara waktu. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa.